Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tembaga aluminium, magnesium, dan titanium. Yang pertama di sini ada tembaga. Untuk cara pertamanya yaitu penghancuran batu. Biji tembaga dari tambang dimasukkan ke penghancur batuan agar ukuran lebih kecil. Tujuannya supaya lebih mudah diolah pada tahap selanjutnya. Yang kedua, penyimpanan. Batu yang sudah dihancurkan disimpan sementara sebelum masuk ke tahap pemanggangan. Yang ketiga, pemanggangan. Biji dipanaskan pada suhu tinggi di dalam tungku pemanggang. Proses ini menghasilkan gas panggang yang mengandung belerang. Yang keempat, pengendapan elektronik. Gas panggang dibersihkan melalui alat pengendap elektronik. Gas yang sudah bersih dialirkan ke cerobong, sedangkan hasil sampingnya perak, antimon, belerang diambil sebagai produk samping. Yang kelima, dapur reverberatori. Konsentrat tembaga yang sudah dimurnikan diproses di dapur reverberatori untuk mencairkan logam tembaga. Terak dipisahkan dari cairan tembaga. Yang keenam, konverter. Cairan tembaga dari dapur reverberatori disebut mat tembaga. Mat tembaga kemudian dimasukkan ke konverter untuk menghilangkan belerang dan zat pengotor lainnya. Hasilnya adalah tembaga blister, yaitu tembaga kasar yang masih mengandung kotoran. Untuk selanjutnya yaitu pemurnian dan penanganan gas. Gas yang dihasilkan dari konverter disaring kembali melalui pengendapan elektronik. Sisa gas diarahkan ke pabrik asam untuk diubah menjadi asam sulfat. Yang produk akhirnya yaitu hasil akhirnya berupa tembaga blister yang masih memerlukan pemurnian lebih lanjut agar menjadi tembaga murni yang siap digunakan. Untuk logam selanjutnya yaitu aluminium. Proses yang pertama yaitu bauksit dari tambang. Bauksit adalah batuan yang mengandung aluminium. Bauksit ditambang dan dibawa ke pabrik pengolahan. Yang kedua, penghancuran atau crusher. Batu bauksit yang besar dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah diproses. Yang ketiga, digester. Bauksit yang sudah dihancurkan dimasukkan ke dalam digester, semacam tangki besar. Di sini bauksit dicampur dengan larutan soda kaustik panas. Reaksi kimia akan memisahkan aluminium dari kotoran. Aluminium larut sedangkan sisanya tidak. Yang selanjutnya ada penyaringan atau filter. Campuran disaring lumpuran merah bauksit residu yang merupakan sisa kotoran dibuang. Larutan yang berisi aluminium larut, natrium aluminat, diteruskan ke tahap berikutnya. Yang kelima, pengendapan atau presipitator. Larutan didinginkan dan ditambahkan benih alumina untuk membantu pengendapan alumina. Alumina mengendap sebagai padatan dari larutan. Yang keenam, pemanasan dalam rotary kiln. Endapan alumina dipanaskan dalam rotary kiln atau tanur putar untuk menghilangkan air. Hasilnya adalah alumina murni berupa bubuk putih. Produk akhir yaitu alumina. Bubuk alumina ini kemudian bisa digunakan untuk membuat logam aluminium
melalui proses elektrolisis, proses Hall Heroult. Selanjutnya di sini ada logam selanjutnya yaitu magnesium atau berbahan. Yang pertama bahan bakunya yaitu kulit kerang yang mengandung kalsium oksida dipecah di dapur pembakaran untuk menghasilkan kapur. Air laut yang mengandung magnesium diambil dari laut. Yang kedua pengendapan magnesium hidroksida. Kapur dari kulit kerang dicampur dengan air laut dalam tangki besar. Terjadi reaksi kimia yang menghasilkan endapan magnesium hidroksida. Yang ketiga ada filtrasi. Endapan magnesium hidroksida disaring melalui beberapa filter untuk memisahkan padatan dari cairan. Yang keempat pembentukan magnesium klorida. Endapan magnesium klorida yang sudah bersih diubah menjadi magnesium klorida. Endapan magnesium hidroksida yang sudah bersih diubah menjadi magnesium klorida melalui proses kimia, biasanya dengan menambahkan asam klorida. Yang kelima, pemurnian dan pengeringan. Magnesium klorida cair difilter kembali untuk menghilangkan kotoran. Cairan magnesium klorida kemudian dikeringkan untuk menghilangkan air. Yang keenam ada elektrolis. Magnesium klorida kering dimasukkan ke dalam sel elektrolisa atau bak elektrolisa. Lisis. Proses elektrolisa memisahkan magnesium klorida menjadi magnesium logam atau Mg yang mengendap di katoda, gas klor di anoda. Yang ketujuh, penanganan gas klor. Gas klor atau Ci2 dikembalikan ke proses sebelumnya untuk diubah kembali menjadi asam klorida. Hasil akhirnya magnesium logam yang dihasilkan di katoda diambil dan dicetak menjadi ingot batangan magnesium siap dipakai. Selanjutnya ada titanium. Untuk bahan bakunya yaitu biji titanium biasanya dalam bentuk ilmenit dan rutil. Yang kedua adalah kokas sebagai reduktor. Yang ketiga ada gas klorin untuk reaksi kimia. Untuk cara yang kedua ada klorinasi. Biji titanium ditambah kokas dan ditambah klorin akan menjadi titanium tetraklorida. Hasil titanium tetraklorida berbentuk gas yang mudah dimurnikan. Ketiga, pemurnian atau purification. Titanium tetraklorida dimurnikan dengan distilasi bertingkat untuk memisahkan kotoran. Yang selanjutnya ada reduksi atau distilasi. Ci4 murni direaksikan dengan logam magnesium pada suhu tinggi dalam tabung vakum. Titanium terbentuk dalam bentuk spons titanium atau titanium spons. Yang kelima, pemisahan MgC1 MgCi2. Magnesium klorida dipisahkan melalui distilasi. Magnesium klorida bisa diregenerasi melalui elektrolisis. Yang keenam adalah elektrolisis. Magnesium klorida dipecah melalui elektrolisis menjadi magnesium dan Ci2. Magnesium dihasilkan untuk digunakan kembali dalam tahap reduksi. Ci2 dihasilkan untuk digunakan kembali dalam tahap klorinasi. Yang ketujuh, pemotongan atau penggilingan. Spons titanium yang dihasilkan dihancurkan, dipotong dan atau digiling untuk digunakan lebih lanjut atau dilebur menjadi bentuk padat yang diinginkan.
Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.